Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa saya berasal dari Kementerian Hukum dan HAM dan saat ini diberikan amanah menjadi Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum. Ubahnya seperti Pak Brigjen Ahmad tadi, saya juga baru bertugas di Kepala Pusat Penyuluhan Hukum 1 tahun 3 bulan. Sebelumnya saya Direktur Tata Negara di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Terkait dengan paralegal, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa payung hukum terkait dengan paralegal itu terdapat di dalam Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, di mana di dalam PP-nya, dalam peraturan pelaksananya yaitu PP nomor 42 tahun 2013, itu diatur tentang tata cara serta syarat pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum yang bersumbernya dari APBN dan APBD. Terkait dengan paralegal, barangkali perlu kami sampaikan karena mungkin banyak dari teman-teman yang belum mengerti atau belum mengetahui tentang apa itu paralegal. Tetapi konteks yang akan saya sampaikan terkait dengan paralegal yang ada di forum ini, yaitu terkait dengan paralegal sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2021 tentang paralegal. Jadi paralegal itu merupakan salah satu komponen yang menurut kami sangat penting dalam pencapaian akses terhadap keadilan, terutama dalam hal pemberian bantuan hukum dan melakukan pemberdayaan hukum bagi masyarakat, sehingga nanti diharapkan paralegal itu menjadi ujung tombak dalam pendampingan bagi masyarakat-masyarakat yang membutuhkan pendampingan dan bersinggungan dengan masalah hukum. Fakta yang ada, Bapak Ibu, saat ini kita mengetahui bahwa jumlah advokat atau pengacara yang ada di seluruh Indonesia jumlahnya sangat terbatas, hingga Kementerian Hukum dan HAM melihat situasi seperti itu, kemudian memperdayakan, berusaha untuk meratakan pemberian pendampingan hukum, tidak selalu atau tidak harus dengan pengacara atau advokat, tetapi yang untuk non litigasinya bisa dilakukan melalui pendampingan melalui paralegal. Jumlah advokat yang kita ketahui juga itu sebarannya berada di kota-kota besar, hingga untuk wilayah yang wilayah 3T, wilayah-wilayah yang wilayah timur, itu menurut data yang ada di kami masih sangat jauh kurang sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu kami mencoba mewujudkan kekurangan itu dengan mengisi paralegal yang diharapkan ke depan bisa menjadi pendamping masyarakat dalam rangka penyelesaian masalah-masalah hukum yang ada. Tentunya saya di awal akan sampaikan terkait dengan siapa itu atau apa itu paralegal. Jadi paralegal itu adalah setiap orang yang berasal dari komunitas masyarakat atau dari pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan. Jadi mereka berasal dari suatu komunitas dalam masyarakat yang bisa menjadi tumpuan bagi masyarakat di wilayah tersebut untuk memberikan pendampingan atau memberikan pemberdayaan masyarakat setempat. Oleh karena itu, paralegal kami anggap, Kementerian Hukum dan HAM menganggap menjadi suatu bagian yang sangat penting. Mengapa demikian?
karena sebelumnya memang belum ada pengaturan paralegal terkait dengan hak, kewajiban, dan juga profesinya. Jadi sekarang ini sudah diatur secara detail terkait dengan paralegal yang mengatur bagaimana seseorang itu bisa menjadi paralegal, bagaimana seseorang itu bisa memberikan misalnya advokasi kepada masyarakat, dan bagaimana seseorang itu bisa membantu atau memberdayakan masyarakat. Memang di dalam kegiatannya advokat itu menyangkut kegiatan yang kalau di dalam Undang-Undang Pemberi Bantuan Hukum, Undang-Undang 16 2011 itu lebih dominan kepada kegiatan yang non litigasi. Mengapa saya sampaikan seperti itu? Karena korelasi dari Permenkumham nomor 3 tahun 2021 tentang paralegal tersebut itu terkait dengan paralegal yang berafiliasi dengan organisasi bantuan hukum yang menjalankan program prioritas nasional, yaitu pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Jadi paralegal yang kami khususkan di sini menyangkut paralegal yang berafiliasi dengan organisasi bantuan hukum yang ada, yang tentunya di bawah pengawasan dan di bawah monitoring dari organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi dan telah terverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Bapak Ibu, saat ini sudah ada sebanyak 524 organisasi bantuan hukum yang tersebar di seluruh Indonesia yang keberadaannya juga berada sampai dengan tingkat kabupaten, sehingga diharapkan keberadaan OBH ini juga dapat meminimalisir kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan masyarakat yang tidak mampu, yang tidak bisa membayar advokat. Dia dapat terlayani dan dapat dibiayai oleh negara tanpa mengeluarkan Rp1 pun, sampai kasusnya kalau dilitigasi sampai kasusnya inkrah, kalau yang di non litigasi sampai selesai permasalahan mediasinya, misalnya permasalahan advokasinya dan permasalahan lain sebagainya. Terkait dengan lingkup layanan paralegal ini, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, selain memberikan bantuan hukum, paralegal itu juga dapat melakukan investigasi perkara baik secara elektronik maupun non elektronik. Jadi lingkup layanan paralegal selain memberikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat menugaskan paralegal yang telah memiliki kompetensi tersebut, yang telah memiliki sertifikasi untuk memberikan pelayanan hukum. Nah, pelayanan hukum itu dapat berupa pelayanan hukum yang non litigasi dan juga pelayanan hukum yang litigasi. Hanya saja kalau yang pelayanan hukum yang bersifat litigasi, dia hanya tidak bisa mendampingi sampai beracara, karena harus didampingi dengan advokat yang berada di organisasi bantuan hukum tersebut. Tetapi untuk yang pelayanan hukum, paralegal itu dapat melaksanakan layanannya berupa advokasi seperti kebijakan perangkat daerah, tingkat desa atau tingkat kelurahan, sampai dengan tingkat provinsi, itu bisa dilakukan. Kemudian pendampingan program yang ada di dalam suatu desa atau suatu provinsi atau suatu pemerintah daerah, kabupaten kota, untuk dapat paralegal itu mengelola atau melakukan pendampingan terhadap program kegiatan yang ada. Dan juga terkait dengan lingkup layanan paralegal ini, paralegal tersebut juga dapat bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan atau membina kelompok-kelompok keluarga sadar hukum. Nah, terkait dengan kerjasama ini telah juga kita lakukan selain dengan paralegal, juga dengan instansi yang tadi Pak Brigjen Ahmad sampaikan terkait dengan deradikalisasi. Kita sejak tahun 2020 Pusat Penyuluhan Hukum telah bersinergi dengan BNPT
melakukan sosialisasi terhadap kantor wilayah misalnya yang ada di Jawa Timur. Kita lakukan kepada Lapas kelas 1 Surabaya, Lapas kelas 1 Malang, kemudian Lapas Rutan kelas 3B Magetan, kemudian Lapas kelas 3 Probolinggo, kemudian juga terkait dengan kerjasama dengan kantor wilayah di NTB. Kita juga telah melakukan kegiatan penyuluhan hukum terpadu di Kabupaten Sumbawa, kemudian kepada kantor wilayah yang ada di Jawa Barat. Kita terakhir kemarin melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan napi ter yang ada di LP Cibinong dan juga di Sulawesi Tengah. Kita juga sudah melaksanakan terakhir kemarin di Kota Palu dan di Kabupaten Poso. Dan kami berharap kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan BNPT juga di tahun ke depan akan terus berjalan dan dapat meminimalisir. Tadi saya menangkap apa yang disampaikan Pak Direktur Pencegahan, sudah ada penurunan yang signifikan terkait dengan persentase jumlah teroris yang ada. Kaitannya dengan paralegal, Bapak Ibu, tentunya ini ada terkait yang ada kaitan yang sangat erat, dan juga kaitan dengan organisasi bantuan hukum. Karena organisasi bantuan hukum yang ada yang kami bina, yang saat ini 524 jumlahnya, itu menjalankan program prioritas nasional. Program prioritas nasional tentunya bukan hanya Kementerian Hukum dan HAM saja yang melakukan pengawasan dan evaluasi, tetapi juga langsung dilakukan pengawasan oleh PSP dan juga Bappenas dan juga oleh Kementerian Keuangan selaku pemberi anggaran dari program prioritas nasional. Oleh karena itu, step by step dalam rangka peningkatan kualitas dari pemberi bantuan hukum, selain peningkatan mutu dari para legal yang ada di setiap daerah, setiap kabupaten dan provinsi, kita juga melakukan peningkatan mutu dari standar layanan bantuan hukum yang ada, di mana dengan standar layanan bantuan hukum yang ada, nanti para penerima bantuan hukum dapat memberikan pendapatnya atau memberikan penilaiannya terkait dengan pemberian bantuan hukum yang telah dilakukan. Sehingga setiap tahap kita dapat mengevaluasi terkait dengan kinerja dari organisasi bantuan hukum yang komponen di dalamnya terdiri dari advokat dan paralegal, sehingga mutu dari pemberian atau layanan yang diberikan oleh organisasi bantuan hukum itu dapat meningkat setiap tahunnya. Jumlah kasus yang telah kita lakukan pendampingan untuk tahun 2020 itu berjumlah 12.228 kasus seluruh Indonesia, dan alhamdulillah kenaikan dari anggarannya juga sudah ada kenaikan meskipun jumlahnya baru berkisar 5%. Lanjut Bapak Ibu, menyangkut kewajiban, hak dan syarat menjadi paralegal, yang tentunya karena temanya saya menyangkut paralegal, perlu kami sampaikan kewajiban dari paralegal menurut Permen Hukum dan HAM, Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2021, yaitu melaksanakan bantuan hukum dan pelayanan hukum berdasarkan penugasan. Jadi Bapak Ibu, paralegal itu kalau di Permenkumham dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM, paralegal itu penugasannya berdasarkan kepada surat tugas dari organisasi bantuan hukum, dan pengawasannya dilakukan oleh advokat yang berada di organisasi bantuan hukum yang bermitra dengan kami di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kewajiban itu harus dilaksanakan dan harus dilaporkan setiap bulannya kepada Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum dan Pembinaan Hukum Nasional.
Kemudian Bapak Ibu, selain kewajiban paralegal, perlu juga kami sampaikan terkait dengan hak dari paralegal, di mana paralegal mempunyai hak untuk mendapatkan peningkatan dari kapasitas kompetensi yang dia miliki terkait dengan pemberian bantuan hukum, dan juga mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, serta keselamatan dalam menjalankan pemberian bantuan hukum. Jadi ada selain kewajiban, ada hak dari paralegal untuk mendapatkan peningkatan kualitas dari pengetahuannya, peningkatan profesionalnya, kemudian juga mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan keamanan dalam menjalankan profesinya sebagai paralegal. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan bagaimana Permenkumham nomor 3 tahun 2021 mensyaratkan menjadi paralegal. Di dalam Permenkumham nomor 3 tahun 2021, syarat untuk menjadi paralegal yaitu warga negara Indonesia, kemudian dia berusia paling rendah 18 tahun, tentunya harus memiliki kemampuan membaca dan menulis. Yang terpenting ini bukan dari anggota TNI atau Polri atau juga aparatur sipil negara. Dan yang terakhir, yang terpenting juga, dia memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemberi bantuan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi siapapun orang yang ingin menjadi paralegal dimungkinkan, tetapi dia harus berafiliasi dengan pemberi bantuan hukum yang ada di wilayah tersebut atau di wilayah setempat di mana yang bersangkutan berada. Selain syarat dan hak serta kewajiban yang harus dilakukan oleh paralegal, tentunya ada kompetensi dan pelatihan paralegal yang juga telah diatur oleh kita, di mana kompetensi dan pelatihan paralegal dalam pemberian bantuan hukum itu meliputi kompetensi pengetahuan hukum dasar, kemudian calon paralegal itu harus menguasai kondisi wilayah yang ada, dan juga calon paralegal itu harus mengetahui kelompok kepentingan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya, calon paralegal itu juga mempunyai kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, yang juga tentunya harus dilindungi oleh undang-undang. Dan juga selain mempunyai kemampuan untuk penguatan masyarakat, dia juga mempunyai keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat. Nah, karena paralegal harus mempunyai kemampuan memahami hukum dasar, juga mempunyai kemampuan melakukan advokasi dan keterampilan mengadvokasi, maka diperlukanlah diklat untuk mendapatkan kompetensi paralegal yang profesional, di mana diklat tersebut paralegal wajib mengikuti pendidikan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemberi bantuan hukum. Jadi bukan oleh kami, tetapi kami hanya mengatur terkait dengan jam pelajaran, terus materi muatan yang harus disampaikan, dan praktek lapangannya selama 3 bulan. Yang semua itu harus dilaporkan kepada kami, tetapi yang menentukan apakah ini paralegal lulus atau tidak, itu semuanya kami serahkan kepada pemberi bantuan hukum, karena kebutuhannya itu ada di pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum yang melaksanakan baik kegiatan yang kegiatan yang program pemerintah maupun kegiatan pro bononya sendiri. Di pemberi bantuan hukum nanti bisa merekrut paralegal sesuai dengan kebutuhannya, tapi kami mengatur tentang pelatihannya tidak bisa lebih dari 20 orang dalam setiap pelatihannya. Kalau mau paralegal itu mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Hukum dan HAM, dan jam mata pelajarannya pun harus mengikuti jumlah jam mata pelajaran yang ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi karena ini menjadi tantangan ke depan,
kami melihatnya menjadi suatu ujung tombak bagi kepentingan masyarakat yang membutuhkan, mengingat jumlah advokat yang ada di seluruh Indonesia masih sangat jauh kurang, terutama di wilayah timur dan wilayah 3T, sehingga kami mempunyai kebijakan untuk memperdayakan paralegal menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat dan bagian dari mengadvokasi atau memberikan pendidikan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, paralegal juga menurut kami itu mempunyai peran di dalam pembentukan kelompok-kelompok sadar hukum di suatu desa, di mana kelompok-kelompok sadar hukum itu nanti para paralegal itu akan berkoordinasi dengan perangkat daerah, perangkat desa, kemudian berkoordinasi dengan para penyuluh yang ada di kantor-kantor wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian juga setelah terbentuk suatu kelompok sadar hukum, maka paralegal itu mengantarkan kepada para pengambil keputusan di kabupaten atau kota untuk meningkatkan status kelompok sadar hukum itu menjadi kelompok binaan yang akhirnya menjadi kelompok atau desa sadar hukum yang tentunya akan menjadi suatu pencanangan yang tersertifikasi, yang pasti dicanangkannya oleh Pak Menteri Hukum dan HAM, seperti yang lalu kita lakukan di Kalimantan Tengah di bulan Maret di 2021 ini. Kita melakukan pencanangan peresmian bagi 7 desa sadar hukum yang ada di Kalimantan Tengah, yang semuanya itu keterlibatan paralegal dan para penyuluh hukum itu selalu di bawah, selalu mengiringi dari awal pembentukan kelompok sampai dengan pencanangan menjadi suatu desa sadar hukum. Dan indikator yang harus dipenuhi itu menjadi hal penilaian yang akan dinilai tidak hanya saja oleh Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga oleh biro-biro hukum yang berada di pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, bagian dari peran paralegal yang sangat luas menurut hemat kami tidak hanya saja dapat mengadvokasi, tidak hanya saja dalam pemberian penyuluhan, tetapi peran paralegal itu nanti dapat membentuk suatu kelompok-kelompok sadar hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, yang tentunya juga akan berdampak kepada suatu iklim investasi di mana apabila desa atau kelurahan itu sudah dicanangkan menjadi desa sadar hukum, pasti desa itu sudah melalui tahapan pengujian. Indikator-indikatornya sudah terlalui, seperti misalnya indikator-indikator yang diperlukan, wilayah tersebut harus terbebas dari paham deradikalisme atau radikalisme atau radikalisme. Kemudian kemudian wilayah tersebut harus bebas dari narkoba, wilayah tersebut harus tidak ada kasus korupsinya dan pembayaran pajaknya tinggi, kemudian pernikahan anak di bawah usianya tidak ada, baru bisa dicanangkan menjadi desa sadar hukum. Nah, selain itu tentunya paralegal dan para penyuluh itu dan bantuan hukum yang ada di suatu daerah itu mendapatkan pengawasan dan evaluasi. Memberi bantuan hukum, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Kemudian pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan laporan atas hasil pengawasan dan evaluasi kepada Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini BPHN, dan penyampaian laporan dapat dilakukan secara berkala
tetapi tidak melebihi waktu 3 bulan. Barangkali itu secara singkat yang dapat kami sampaikan terkait dengan paralegal sesuai dengan Permen Kumham nomor 3 tahun 2021. Mudah-mudahan peran paralegal yang ada, yang ini kita rasakan memang masih baru terkait dengan peran paralegal yang diatur dalam regulasinya, tapi mudah-mudahan dalam perjalanan waktu ini keberadaan paralegal semakin tersebar seluruh desa yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.